Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Kusnadi, mahasiswa dari jurusan Studi Agama semester 2 UIN Bandung. Di sini saya membuat video sebagai satu tugas ujian akhir kelas ujian semester dari mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Ibu Hana. Di sini saya akan menjelaskan tentang empirisme. Karena pengertian dari empirisme, saya ambil dari Wikipedia bahwa empirisme adalah satu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Dan menurut Bapak almarhum Juhaya, salah satu dosen di UIN Bandung, dengan bukunya dari rasionalisme hingga sekularisme yang ini, beliau menyatakan bahwa empirisme adalah salah satu aliran filsafat yang menekankan indrawi sebagai salah satu sumber untuk mencapai pengetahuan yang sejati. Jadi menurut Bapak almarhum Juhaya, pengetahuan yang sejati itu dalam empirisme, pengetahuan yang sejati itu bisa didapatkan melalui sistem indrawi kita, melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita dengar, melalui apa yang kita rasa, dan melalui apa yang kita cium. Jadi intinya empirisme adalah aliran filsafat yang menitik beratkan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Saya ambil contoh seperti dari mana kita tahu ini sebagai jam alarm? Dari mana kita tahu ini alarm? Kalau kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah memegangnya, kita tidak pernah mendengarnya, ya kita tidak akan pernah tahu bahwa ini adalah alarm. Kita bisa tahu ini adalah alarm ketika kita bisa melihatnya, kita bisa memegangnya, dan kita bisa mendengarkannya. Itu adalah dalil empirisme. Salah satu tokoh yang pertama kali mencetuskan empirisme itu adalah Aristoteles. Meski Aristoteles tidak bisa disebut sebagai tokoh empiris ya, karena memang pemikirannya itu belum sistematik seperti tokoh-tokoh empiris yang nanti saya jelaskan. Aristoteles yang pertama kali menyatakan bahwa pengetahuan itu adalah apa yang kita lihat di dalam alam. Makanya Aristo itu disebut filsuf alam, berbeda dengan Plato gurunya. Kalau Plato itu sebagai bapak rasionalisme, kalau Aristo itu sebagai bapak empirisme yang akan saya jelaskan di sini. Tokoh-tokoh empiris juga sangat banyak. Contohnya seperti ada John Locke, ada Berkeley, John Locke, ada Thomas Hobbes, dan ada David Hume. Mungkin nggak bisa saya jelaskan semuanya, tapi saya akan mengambil salah satu tokohnya, yakni John Locke. John Locke itu lahir di Inggris, dan fun fact, kebanyakan filsuf-filsuf empirisme itu orang-orang Inggris ya. Empirisme itu emang tumbuh di Inggris, berbeda dengan rasionalisme. Kalau rasionalisme itu tumbuh di Perancis dengan tokoh terkenalnya si Descartes. Saya akan menjelaskan John Locke. Salah satu ide John Locke itu dalam esainya yang berjudul Concerning Human Understanding, yang memiliki premis utama berupa menyatakan bahwa semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Jadi menurut John Locke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, semua pengetahuan yang kita dapat, apapun itu, semua pengetahuan yang kita dapat itu ya berasal dari pengalaman indrawi kita. Nggak harus yang kita lihat ya, termasuk yang kita dengar seperti dari video-video YouTube yang kita dengar, ya pengetahuan itu berasal dari indrawi. Nggak mungkin berasal dari di luar indrawi kita. Semuanya itu pasti dari indrawi kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, nah itu adalah salah satu sumber pengetahuan menurut dalil-dalil empirisme. Nah, tapi ada juga kritik terhadap empirisme, itu ada di dalam kritisisme. Nah, orang-orang yang menolak empirisme itu beranggapan bahwa apa yang dihasilkan oleh indera itu menipu. Sebagai contoh, kita melihat langit itu warna biru. Kita melihat langit di mata itu warna biru kan, tapi kan yang sesungguhnya langit itu berwarna hitam hampa, ruang hampa kan langit itu. Kenapa langit itu terlihat biru? Karena pembiasan cahaya matahari terhadap atmosfer yang membuat ada pembiasan matahari yang menjadi langit itu terlihat seperti warna biru.